yang menjadi agenda. Jadi ini adalah tugas terakhir buat saya sebagai kepengurusan di periode sebelumnya, yang mana pada sudah berlalu, sudah terpilih pengurus yang baru. Yaitu sebelum Januari kirim Tuan Masuk. Saya selaku pengurus sebelumnya yang sudah kedua periode merasa bahagia dan senang apa yang menjadi SOP standar operation dan prosedur yang kita tuangkan di dalam baik dalam anggaran dasar dan ART-nya, dan itu juga keputusan dapat kita bisa lakukan dengan baik. Itu artinya apa? Kita telah menguji apapun yang menjadi kebijakan di dalam baik manajemen operationnya dan prosedur-prosedurnya, itu kita sudah lakukan dengan baik. Terbukti pada waktu kemarin kepada pengurus yang baru saya ucapkan terima kasih pertama kepada Pak Nyoman Gunawan selaku ketua, dengan jajarannya, begitupun dengan pengurus pengawas baik dari segi manajemennya, segi inventarisnya, dan barang-barang apa yang telah ada, dan itu yang akan menjadi alat, media, dan kebijakan-kebijakan ke depan untuk menjalankan kepengurusan di koperasi ini. Untuk itu saya akan bacakan, karena ini masalah hal yang legal, jadi saya bacakan dengan secara tertulis yang sudah ada di sini. Berita acara serah terima kepengurusan dan barang. Merujuk pada hasil rapat anggota tahun buku 2015 yang diselenggarakan Minggu 28 Februari 2016 di Gedung Pusdiklat Provinsi Bali di Ruang Melati, telah terjadi pemilihan pengurus yang baru periode 2016 sampai dengan 2019. Maka pada hari ini Minggu tanggal 13 bulan Maret tahun 2016 bertempat di kantor KSU Teja Amerta, Jalan Akasia nomor 37/6 Denpasar. Kami yang bertanda tangan di bawah ini: nama saya sendiri Made Swece, nomor KTP tertulis, jabatan ketua dalam kurung demisioner kepengurusan periode 2013 sampai dengan 2016. Alamat Jalan Sejakarya 193 Denpasar. Selaku pengurus KSU Teja Amerta periode 2013 sampai dengan 2016. Selanjutnya disebut pihak pertama. Nama Nyoman Gunawan, nomor KTP 517104312650350350. Jabatan Ketua Definitif Pengurus periode 2016 sampai dengan 2019, alamat Denpasar. Selaku pengurus KSU Teja Amerta periode 2016 sampai dengan 2019. Selanjutnya disebut pihak kedua. Pihak pertama menyerahkan kepengurusan dan barang kepada pihak kedua, dan pihak kedua menyatakan telah menerima kepengurusan dan barang dari pihak pertama berupa daftar sebagai berikut. 1. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta keputusan-keputusan rapat. Jadi secara legalitasnya apa yang menjadi aturan main kita, itu pun kami akan serahkan kepada kepengurusan selanjutnya berupa anggaran dasar, ART, dan keputusan-keputusan rapat yang seadanya. Selanjutnya Bapak dan Ibu, kepengurusan selanjutnya adalah untuk membijaksanai apa-apa yang akan dituangkan di dalam ART itu sesuai dengan arahan dari auditor ini. Kedua, kas di tangan. Ketiga, kas di bank BPD. Keempat, kas di bank BPD 2. Itu ada 2 BPD, BPD non, BPD Gajah Mada, ya.
Keempat, kas di bank BRI. 6, piutang nasabah, itu daftar terlampir. 7, daftar inventaris terlampir. 8, daftar jaminan debitor terlampir, yang mana itu kita taruh di safety box, 2 safety box di bank BPD Non. 2 buah safety box. 18, 16 ya. Mulai jalan sisi tetap rekonsiliasi tetap jalan. Rekonsiliasi jalan. Ada yang terlewatkan, ya nanti ya setelah diterima dulu. Jadi kita evaluasi apa yang sudah ada. Daripada koperasi ini, apa yang sudah menjadi program yang sudah jalan, saya akan tinggal menjalankan, saya akan tinggal meneruskan. Di satu sisi manajemen pun dari pihak manajer, akunting sudah semua jalan dengan baik. Artinya kita tinggal menambah energi baru, bagaimana cara untuk meraih atau menambah pundi-pundi dari permodalan kita dan untuk PR besar kita. Gitu. Kalau seandainya itu sudah bisa terpenuhi, sementara semua program manajemen itu sudah jalan, tidak mustahil operasi pasti akan maju, karena bangsa-bangsa daripada anggota kita ini cukup menjanjikan ya. Anggota KSIP Jamarta ini anggotanya cukup aktif ya untuk bisa berpartisipasi dalam koperasi kita. Sudah barang tentu harapan kita dengan adanya koperasi, warga dari DJ Kule yang merantau di Denpasar yang mungkin punya kemampuan dalam skillnya, dalam intelektualnya, namun dari segi permodalan kurang mampu, kita bisa menopang demi kemajuan warga kita dari DJ Kule yang ada di rantau. Kita akan selalu mensupport. Kemudian dari pengawas juga saya tidak bosan-bosannya meminta selalu tetap mengawasi, menjaga, mengarahkan manakala ada hal-hal yang kurang baik itu segera lakukan tindakan teguran supaya jangan terlalu jauh menyimpang. Itu harapan kami. Mungkin itu saya sampaikan sama Pak Made. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas jerih payah yang sudah dilaksanakan selama 2 periode. Bahkan sebelumnya pun sudah berkecimpung. Sudah tentu tidak lupa juga kepada dua suku Duke. Ya, saya tidak akan mengabaikan ada suku Duke, karena suku Duke itu merupakan roh daripada koperasi ini. Sudah barang tentu selalu bergandengan tangan ya, untuk bisa memajukan koperasi kita. Kalau misalnya ada hal-hal yang kurang pas, Pak Dewan tolong ingatkan kita ya. Jangan diam. Kalau sudah ada hal-hal yang menyimpang, jangan diam. Ingatkan kita supaya bisa berbenah demi kemajuan, demi keamanan, demi kesuksesan daripada koperasi. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Saya kembalikan untuk acara serah terima ini. Saya nyatakan bisa diterima, saya nyatakan bisa diterima. Apa yang perlu kita datangkan sudah bisa didatangkan. Itu Pak Bea. Pak Bea ada tambahan barangkali? Itu sedikit juga dari apa yang telah disampaikan tadi, itu terkait dengan apa yang telah tadi disampaikan dari semacam juga ini adalah tugas kita atau tugas kita sama untuk kebaikan ke depannya. Intinya kan saja dari satu sisi apa yang telah diberikan sama dengan juga pasti ada
kelebihan dan kekurangan. Dan itu juga ini jangan nanti kita karena fungsi daripada masing-masing kita kontrol kita untuk ke depan. Untuk kontrol kita ke depan, kita syukuri apa yang telah sampai saat ini sudah kita bisa mencapai sampai ini tanpa kita mengurangi hati. Karena dari awal kita sekarang itu kita adalah ada misi khusus di sini, menyatukan warga. Ini yang kedepannya kita harus. Nah, tadi telah disampaikan saya tidak akan mengatakan, mungkin ada sedikit saja data selaku manajemen dengan serap ini, karena walaupun ini sudah serah terima, saya ingatkan lagi, karena ini kan baru sebatas nanti akan terkait administrasi itu berjalan bergulir. Dalam arti juga nanti terkait juga dengan administrasi terutama di keuangan, karena dana Aceh, baik di BRI, di BPD, itu memang harus ada nantinya proses. Kami sudah lihat sebenarnya, terus sudah ada itu, tapi ada persyaratan-persyaratan Pak. Seperti katakanlah ada pengurus yang baru yang disahkan atau diketahui oleh dinas. Nah ini yang kami sudah siapkan hal ini. Mungkin nanti dia tidak nanti begitu ini langsung kita macet, karena ini terkait juga nanti ada yang kom itu saya perlu sampaikan. Dan khusus untuk di tabungannya yang ada di BPD ya, yang ada BPD 2 Pak Pak Sekecil, memang dari dulu sudah Pak Sekecil menyampaikan bahwa itu bagaimana nanti kita akan ingin nanti biar tidak buat tabungan lagi. Ceritanya begini, dulu waktu kita mendapat pinjaman 100 juta dari BPD yang tenda ya sebenarnya uangnya dibolehkan di BPD 2 saya. Dan itu memang bunga kreditan tahunan 100 juta kita mulai ya, 3 tahun dulu, tahun 2015 terakhir, dan benar kita diwajibkan harus buat tabungan di sana ya, tabungan, sehingga kita nantinya melalui tabungan itulah dipotong gitu. Nah itu seiring dengan itu, kemudian kami gini, karena ini sudah ada pergantian pengurus, kemarin kita ke sana diminta nanti kalau memang mau yang mana ini? 2 tahun. Tadi itu diperbanyak kan masuk di agenda ini ada juga ya. Baik, ini sebagai untuk dokumentasi terima sudah ditandatangani dari kedua belah pihak. Saya sebagai yang demisioner dan Pak Noman sebagai yang definitif untuk melanjutkan kepengurusan ini, serta sudah disaksikan oleh Bapak Pengawas Pak Noman Sudiarto sebagai saksi yang pertama, dan begitu juga saksi yang kedua Pak Fede Subadi. Jadi saya nyatakan, saya serah terimakan kepada Pak Noman untuk melanjutkan kepengurusan serta merawat barang-barang apa yang kami lakukan. Serah terimakan kepada Pak Noman. Selamat Pak Noman bertugas, semoga berhasil. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Made. Ini saya terima sebagai amanah untuk melanjutkan perjuangannya Pak Made. Mohon restu, semoga apa yang menjadi harapan Pak Made bisa kami lanjutkan dengan sebaik-baiknya sehingga tidak mengecewakan di kemudian hari. Selamat bekerja ya. Pasti. Terima kasih. Selanjutnya harus. Jadi dia yang nanti kalau kasir dia lah pembayar, jelas pembayar ya. Nah ini memang apa yang diharapkan oleh auditor juga itu ya. Harus demikian memang ya. Jadi kita ya apa aturan kita sempurnakan. Nah kemudian untuk itu sudah dituangkan dalam bentuk apa ya draft atau secara tertulis
Nah kemudian itu sudah. Nah lanjut kepada ini yang berikutnya, yaitu laporan panitia terkait dengan ini ya, terkait dengan keuangan. Ya, kalau dulu kan sudah sampai oleh panitia, tapi khususnya terkait dengan berapa anggaran biaya untuk penyelenggaraan RAD ya. Jadi itu yang saya fokus sekarang hari ini. Nanti mungkin ada masukan terkait dengan evaluasi apa-apa yang telah mungkin pada rapat berikutnya ya. Itu biar lebih cepat. Nah kemudian laporan keuangan, barangkali bapak-bapak sudah ada di masing-masing. Jadi anggaran rapat anggaran tahunan tahun 2015 itu memang dituangkan atau dicantumkan dalam anggaran biaya, anggaran pendapatan dan biaya, ya, untuk tahun 2015. Nah inilah kita kenapa tidak istilahnya dihabiskan, karena kita tidak tahu ke depannya nanti mungkin ada juga sekarang kan bukan mendapat sumbangan dari kita kerja kita. Nanti kalau tidak kan kita bisa membantu, itu tujuankan. Dan ini kami sudah bicarakan sama Pak Deswece, beliau setuju. Nah itu yang dapat kami sampaikan terkait dengan masalah biaya ya. Itu memang dialokasikan dalam rencana anggaran pendapatan dan biaya untuk tahun 2015 ya. Nah itu yang saya sampaikan terkait dengan target dan realisasi daripada anggaran untuk biaya. Saya kira demikian untuk acara ini. Nanti tentunya kalau ada nantinya uang bisa kita kami sekarang itu dan kepada hasil untuk membayarnya. Nah itu yang saya sampaikan. Jadi yang acara yang keempat sudah. Nah mungkin ada sesi tanya jawab barangkali dulu sebelum nantinya pembubaran panitia ada mungkin ada, silakan kalau ada. Ya. Berkaitan dengan sisa uang Pak De. Ya. Di sini bisa MB dicatatkan. Ya. 41 kali 30.000. 41, 44, 84, 41 sisanya. kali 30.000. Sisanya. 1.230.000. Itu mestinya kan masuk di realisasi Pak De. Sehingga mengurangi realisasi uang tersebut sendiri. Artinya uang realisasi transport itu adalah 2.365.000 dikurangi 1 juta. Kan itu udah berapa tuh pada masuk? Realisasinya kan masuk. Masuk. Artinya dari 84 itu sisa 21 itu. Kan dari 125 sisa 40. Ini yang jadi yang realisasi itu 84. Sudah realisasi. Sudah realisasi dikali 30.000 jadi 2 juta sekian. Paham ya. cuma sekarang kan dikurangi dengan ini aja. Ya. Ya, realisasinya ditambah dengan ditambah ini transport belum. sehingga ya budget yang 18 bulan yang 52 ini dikurangi 12. Tapi karena udah makan sekarang kurang lebih. Iya. Jadi sehingga tetap kurang bisa. Awan nomor berjuta. Namun kan Dimakan pecah. Nah itu barangkali yang bisa mungkin ada yang lain cara yang telah tadi dibahas satu persatu dengan baik dan betul itu ada suatu ini yang kerjasama yang baik dan hasil yang sangat baik yang menurut saya lihat ya jalan dengan baik dan telah kita lalui tahapan berikutnya sehingga dengan demikian pembentukan dulu dilakukan juga di sini tanggal 23 Januari kalau tidak salah, dan hari ini sekalian dan rangkaian acara yang lainnya sudah, sehingga dengan demikian dengan segala kerendahan kekurangan kami selaku ketua panitia, mohon maaf kami menyadari atas pertama terima kasih atas aduan dan kerjasamanya sehingga kita berjalan dengan baik. Kedua, kekurangan yang ada mewakili juga dari pihak manajemen ya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Saya kira demikian, dengan demikian panitia ya pelaksana RAD KSU Gajah Meta tahun 2015 kita bubar.